Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Muhammad Fakih Rizky Ramadan, NIM 24020102077, Program Studi PJJ S1 Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video presentasi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen SDM 2. Saya akan mengambil tema pada konflik dan komunikasi dalam organisasi. Langsung saja ke materinya. Baiklah, pada tema konflik dan komunikasi dalam organisasi ini, saya mengambil contoh pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk pembukaan, konflik dan komunikasi adalah aspek krusial dalam pengelolaan SDM. Mengapa? Karena dalam organisasi pemerintahan seperti DJBC ini, efektivitas komunikasi menentukan kelancaran operasional dan pelayanan kepada publik. Masuk ke bagian penyebab timbulnya konflik di DJBC, yaitu adanya perbedaan kepentingan antara unit sebagai contoh dari unit pelayanan dan unit pengawasan. Kemudian ada komunikasi yang kurang jelas atau tidak jelas, contohnya seperti perintah atasan yang multitafsir. Selanjutnya, ada distribusi beban kerja yang tidak merata. Sebagai contohnya, tugas lapangan lebih berat ketimbang daripada tugas di administrasi. Dan selanjutnya, gaya kepemimpinan yang otoriter, contoh kebijakan tanpa adanya dialog. Dan selanjutnya adanya persaingan karir yang tidak sehat. Sebagai contoh adalah perebutan promosi untuk jabatan-jabatan tertentu, baik itu dari eselon 4, 3, 2, dan seterusnya. Baiklah, mengapa konflik ini timbul? Pada dasarnya adanya perbedaan persepsi penugasan. Jadi memang untuk pelayanan fokusnya untuk melayani dan juga untuk kepuasan daripada pengguna jasa tersendiri, tetapi sedangkan untuk pengawasan lebih kepada pengamanan dari perihal barang-barang yang dikategorikan masuk ke penyelundupan ataupun barang-barang yang ilegal. Oke, nextnya. Kemudian masuk ke bagian metode penanganan konflik. Ada beberapa metode penanganan konflik, yaitu yang pertama ada mediasi internal, itu sebagai pihak netral yang menengahi konflik, bisa dari bidang kepatuhan internal. Kemudian ada negosiasi terbuka seperti diskusi langsung antar pihak, gitu. Kita bisa ke FGD, mungkin seperti itu. Dan pelatihan manajemen konflik, itu komunikasi asertif dan kontrol emosi. Kita bisa mengundang daripada pemateri yang mempunyai sertifikasi di bidang mengkontrol emosi ini ya, atau EQ ya. Dan penerapan SOP yang tegas, kejelasan peran dan tanggung jawab, itu memperjelas bidang-bidang pekerjaan di mana yang pelayanan dan mana yang unit pengawasan. Selanjutnya ada konseling individu, yaitu seperti menangani personal yang berdampak pada pekerjaan. Ini bisa juga dari atasan langsung ya, menjadi peran dari atasan langsung sebagai pembimbing daripada bawahannya. Kemudian pentingnya komunikasi yang efektif. Kenapa ini sangat penting? Tentu saja itu pertama untuk menjaga koordinasi antar unit vertikal dan horizontal. Kemudian meminimalkan miskomunikasi dalam instruksi dan pelaporan. Selanjutnya meningkatkan transparansi kebijakan dan membangun kepercayaan antara atasan dan bawahan. Selanjutnya masuk ke bagian hambatan umum komunikasi di DJBC, yaitu pertamanya adanya hierarki yang birokratis, informasi yang turun itu tidak dapat diserap secara maksimal karena adanya hierarki, kemudian budaya diam ya, seperti pegawai takut menyampaikan pendapat. Sebenarnya ini secara umum terjadi di berbagai organisasi ya, karena pada dasarnya menyampaikan pendapat itu ataupun menyampaikan usulan itu
suatu bentuk yang tidak lumrah menurut saya ya. Kemudian teknologi tidak seragam, perbedaan infrastruktur yang digital, yaitu adanya perbedaan dari antara unitnya. Jadi unit pengawasan menggunakan teknologi yang berbeda, untuk yang pelayanan berbeda juga. Kemudian perbedaan generasi, adanya gap komunikasi antara senior dan milenial ataupun Gen Z yang ada saat ini. Baiklah, selanjutnya untuk rekomendasi pedoman komunikasi, ada beberapa seperti sosialisasi berkala antar unit, seperti forum komunikasi rutin. Kemudian ada juga platform digital resmi, seperti DJBC Chat atau sekarang sudah ada yang menggunakan chat Bravo Bea Cukai. Kemudian ada juga email resmi dan juga dashboard. Kemudian ada juga seperti budaya umpan balik, feedback dua arah. Itu untuk menyampaikan persepsi dari masing-masing unit. Kemudian pelatihan komunikasi interpersonal, empati, dan mendengar aktif. Sebagai penutup, konflik bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi harus dikelola. Komunikasi yang sehat menciptakan lingkungan kerja yang produktif. DJBC butuh sinergi SDM untuk pelayanan dan pengawasan yang optimal. Baiklah, pada prinsipnya perbedaan pekerjaan khususnya di bidang pelayanan dan pengawasan itu cukup lumrah terjadi, tetapi tidak dipungkiri bahwa perbedaan tersebut sebenarnya masih bisa kita untuk selaraskan dengan adanya komunikasi di dalam organisasi tersebut. Tentunya peran-peran dari atasan pimpinan yang juga untuk membantu hal-hal tersebut dapat terjadi sangat krusial dan sangat penting untuk bisa diterapkan. Tentunya semua ini untuk menjadikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang makin baik. Baiklah, sekian presentasi materi ujian akhir semester. Apabila saya ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.